Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya, sehingga hari ini kalian dapat mengikuti pelajaran kita ya dengan baik ya. Nah, hari ini kita masuk pada tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ketiga dan 4 ya. Adapun tujuan pembelajaran ketiga dan 4 ini adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca dulu ya. Nah, ada teks bacaan. Yuk kita baca bersama-sama. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Yuk kita baca teks bacaan berikut ini. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Nah, teknologi pangan itu penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, anak-anak coba berdasarkan teks bacaan tadi yang kita baca tadi, bahwa teknologi pangan itu dilakukan dengan tujuan apa? Supaya membuat makanan menjadi lebih tahan lama ya. Teknologi pangan itu menghasilkan makanan yang baru ya. Contohnya kedelai itu dapat diolah dengan teknologi pangan menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Kemudian mangga dapat diolah menjadi manisan, stroberi dapat diolah menjadi selai, dan sebagainya ya. Anak-anak coba cari jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Coba cari contoh yang lain ya. Nah, sekarang coba kita kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan dalam tabel berikut ini berdasarkan teks yang telah kita baca tadi ya. Nah, yang pertama hasil panennya yaitu kacang kedelai. Setelah diolah ya dengan teknologi pangan, hasilnya menjadi tahu ya, bisa tempe, bisa kecap ya. Kemudian hasil panen yang kedua yaitu stroberi, dapat diolah menjadi selai. Kemudian mangga ya, diolah dengan teknologi pangan menjadi manisan. Kemudian daging diolah menjadi sosis dan kornet. Nah, anak-anak coba sekarang kita lihat teks hasil teknologi pangan kembali. Coba amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Ya, coba kita amati dulu. Teks yang berwarna merah ya. Ada 3 kalimat pada teks ini yang berwarna ataupun ditulis dengan warna merah ya. Kenapa kok ini bisa diketik dengan warna merah? Kenapa ya kira-kira? Ya, karena kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf ya. Jadi hasil teknologi pangan tadi ada 3 paragraf. Setiap paragrafnya itu ada 1 kalimat utama dan ditandai dengan berwarna merah tadi ya. Anak-anak pasti tahu ya. Nah, sekarang coba kumpulkan ya kalimat-kalimat yang berwarna merah tadi, yang kalimat utama tadi ya, menjadi satu ringkasan ya. Ringkasan itu apa ya? Ringkasan itu yaitu kumpulan kalimat utama ya, disebut ringkasan. Coba anak-anak tulis kembali ya. Kita tulis bersama ya, Bu Guru.
sudah memberikan contoh pada anak-anak. Nah, jika ditulis dalam bentuk paragraf, maka kalimat utama dalam teks tadi ya menjadi seperti ini ya. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru ya. Jadi, setiap paragraf itu memiliki kalimat utama ya. Setiap kalimat utama itu memiliki ide pokok ya. Nanti insya Allah pada pembelajaran yang selanjutnya guru akan memberikan materi tentang ide pokok ya. Nah, sudah paham ya tentang kalimat utama, kemudian ringkasan ya, kemudian ya itu dulu sementara ya. Nanti untuk ide pokoknya nanti Bu Guru berikan materi di pembelajaran yang lain ya. Begitu, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, Bu Guru ada teks lagi ya. Teks pengolahan singkong ya. Coba anak-anak baca teks pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Ya, teknologi pangan itu memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakok-dakok, karang kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Jadi, pada teks bacaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ya teknologi pangan itu penting perannya dalam mengolah suatu makanan ya. Teknologi pangan itu memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara, yaitu dengan cara pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dia akan bertahan lebih lama ketika melalui teknik pengemasan yang baik ya. Itu intinya dari teks bacaan ini ya. Nah, setelah anak-anak membaca, coba anak-anak tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas ya. Bu Guru berikan contoh paragraf coba kita tentukan dulu ya. Pada teks bacaan pengolahan singkong ada berapa paragraf? Ya, ada 1. Bentar. Ada 1, 2, dan 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf ya. Coba anak-anak tentukan kalimat utama dari setiap paragrafnya ya. Paragraf yang pertama, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Silahkan anak-anak lanjutkan paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Setelah itu, anak-anak coba buat ringkasan dari isi teks pengolahan singkong ya. Dengan cara yang seperti Bu Guru ajarkan tadi, dengan meringkas kalimat utamanya boleh ya. Itu tugasnya. Nah, setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama ya. Mereka bernyanyi lagu Tukang Sayur karya Ate Mahmud ya. Silahkan nanti Bu Guru kirimkan contoh lagunya, anak-anak coba nyanyi di rumah nggih ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu arti dari pola irama ya? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu ya. Lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda tidak? Ya, lagu Tukang Sayur itu memiliki pola irama yang berbeda ya. Coba kalian di rumah nyanyikan lagu Tukang Sayur ya dengan memperhatikan pola iramanya ya. Anak-anak boleh bernyanyi sendiri atau dengan temannya atau saudaranya ya. Nah, anak-anak, sekarang ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya.
Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku, ya. Potongan daun pisang itu merupakan salah satu contoh alat ukur tidak baku, ya. Nah, tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Ya, jadi amati bentuk di bawah ini, ada bentuk persegi, ada bentuk segitiga, ya. Nah, ketika persegi ini kita bagi menjadi 2, ya, maka dia akan membentuk menjadi segitiga, ya. Ini dapat kita sebut dengan setengah, ya. Nah, sekarang coba persegi dan segitiga itu, ya, dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang, ya. Setiap satuan persegi itu adalah satuan luas. Setiap satu persegi itu adalah satuan luas. Nah, setiap satu segitiga itu juga adalah satuan luas. Jadi, ketika ada 2 satuan segitiga, itu merupakan sama dengan 1 satuan persegi. Kenapa? Karena segitiga itu setengah bagian dari persegi, ya. Ketika persegi itu dibagi menjadi 2, ya, maka dia akan salah satu bagiannya akan membentuk menjadi segitiga. Jadi 2 satuan segitiga itu sama dengan satuan persegi, ya. Nah, sekarang coba ada soal anak-anak kerjakan di rumah, ya, gambar kemudian kerjakan. Bu Guru akan memberikan satu contoh yang pertama, yang ini, ya. Nah, kira-kira gambar itu, ya, luas permukaannya berapa? Coba kita hitung bagian yang utuh dulu. 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian bagian yang berbentuk segitiga 1 dan 2, ya. Berarti ada 2 segitiga. Jadikan 1 sama dengan 1 persegi. Hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadikan segitiganya, jadikan 1 jadi 1 persegi, ya. Jadi 4 tambah 1 persegi jadi 5 satuan persegi. Nah, untuk yang gambar kedua 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5 silahkan dilanjutkan di rumah, ya. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni, ya. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari daerah Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah, ya. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Kemudian Beni membawa panada dari Manado, ya. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah itu memiliki ciri khas masing-masing, ya. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat, ya. Sekarang coba kita amati gambar berikut ini, ya. Ada gambar Presiden RI, ya. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba kita cocokkan gambar pakaian daerah berikut dengan suku bangsa yang memakainya. Coba gambar yang pertama itu kira-kira pakaian daerah mana? Itu pakaian daerah Jawa, ya. Nah, kemudian yang kedua, gambar yang kedua itu pakaian daerah mana kira-kira? Ya, itu pakaian daerah Bali. Kemudian yang ketiga itu pakaian daerah Dayak.
Dan yang keempat itu adalah pakaian daerah dari Aceh. Nah, Indonesia itu terbagi menjadi beberapa daerah anak-anak. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda, namun Indonesia itu tetap bersatu. Nah, di rumah bersama orang tuanya, anak-anak silahkan untuk mengidentifikasi alat ukur tidak baku ya, untuk mengukur luas benda yang berada di rumah. Contoh alat ukur tidak baku yang Bu Guru ajarkan tadi yaitu selembar daun pisang yang dibentuk menjadi segitiga atau persegi daun pisang bisa. Nah, sekarang contoh alat ukur yang tidak baku misalnya buku tulis. Buku tulis itu kan berbentuk persegi panjang, itu kalian gunakan untuk mengukur luas permukaan benda di sekitar rumahmu juga bisa ya. Nah, silahkan coba di rumah bersama orang tuanya ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian Bu Guru kira ya, semoga anak-anak paham, tetap kerjakan tugasnya. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.